Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur, hidayah, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh pagi berjamaah. Harapkan semoga semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kajian kitab As-Sahibat maqalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'ata asyrata. Adapun maqalah yang ke-14, an Hatim bin Aslam saking sahabat Hatim bin Aslam rahimahullah ta'ala rahmatullah alaihi annahu qala rahmatullah rahmatullah Gusti Allah ta'ala sani Allah alaihi wa ta'ala atasnya Syekh Hatim bin Aslam annahu qala oleh Imam Hatim bin Aslam mengatakan man idda'a arba'atan min as-sifati bila arba'atin min al-adillah fada'wahu kadibatun. Man idda'a, barang siapa yang mengaku arba'atan perkara min as-sifati saking beberapa sifat. Barang siapa yang mengaku mempunyai 4 sifat bila arba'atin melewatkan 4 sifat yang lain dengan adillah saking beberapa dalil atau kenyataan fada'wahu, maka pengakuannya tersebut kadibatun dibilang bohong. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya mempunyai sifat 4 tapi tidak mempunyai 4 sifat yang benar-benar dilakukan, menjadi dalil bahwa dirinya mengaku mempunyai 4 sifat tersebut, maka pengakuan yang demikian ini adalah termasuk pengakuan yang bohong. Jadi mengaku mempunyai 4 sifat tapi dirinya tidak mempunyai sifat yang menunjukkan pengakuan tersebut, maka pengakuan yang demikian ini adalah disebut pengakuan yang tidak benar atau bohong. Yang pertama, man idda'a hubbullah wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala fata'wahu kadhib. Man idda'a hubbullah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan ngomong wah aku senang kalau Allah, walam yantahi an maharimillah, jadi ngaku nek awake niku seneng kalau Gusti Allah tapi tidak berhenti di dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang ngaku mari Gusti Allah tapi betul-betul melakoni perintah Gusti Allah. Fada'wahu kadibatun, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang bohong. Jadi ada orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi nglakoni salat tidak purun. Nglakoni puasa tidak purun. Dan dirinya selalu berbuat dosa, selalu berbuat kemaksiatan. Fada'wahu kadhibun, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang tidak benar atau bohong.
Sebabnya benar-benar merasakan cinta senang kepada Gusti Allah, maka melaksanakan perintah Allah Ta'ala pun harus selalu mudah. Ya. Rasanya enteng. Sebab musim cinta Gusti Allah Ta'ala itu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat kemudahan di segala sesuatunya. Makanya wong aku dirinya dicinta kalau Gusti Allah, tapi dia betul-betul melakukan dari Gusti Allah, maka pengakuan yang diberikan ini adalah pengakuan yang koron. Ini nomor 9. Wa man da'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karihal fuqara'i wal masakin, tapi dirinya benci kepada orang-orang fakir, benci kepada orang-orang miskin, fada'wahu kadhibun, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang bohong. Jadi ada orang yang mengaku bahwa dia cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia benci kepada orang miskin, benci kepada orang fakir, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang bohong. Sebab salah satu sifat terpujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senang karo wong fakir, senang karo wong miskin. Salah satu cinta kepada Kanjeng Rasul yaitu selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka besok akan bersama-sama dalam surga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat Kanjeng Nabi itu masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali bagi orang yang tidak mau. Kemudian para sahabat matur, wa man aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Kanjeng Rasul? Dawai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong-wong sing cinta kepadaku yaitu wong sing seneng maca Qur'an. Lampahi sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman asani faqad aba, barang siapa yang benci kepadaku, menjauh dariku, faqad aba, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya itu cinta kepada Rasul, kemudian orang itu kok tidak senang kepada orang fakir, tidak senang kepada orang miskin, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang bohong. Li'annahu ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang miskin itu, orang-orang fakir itu adalah pencintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, wa man idda'a hubbal jannah,
tidak sesuai, tidak cocok kepada sesuatu yang mempermudahkan untuk masuk surga. Jadi ada orang mengaku bahwa dia cinta kepada surga, tetapi tidak mau melakukan sesuatu ibadah, suatu amalan yang memudahkan untuk masuk surga. Maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang kotor. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi beberapa kunci lewat Rasulullah Muhammad SAW, lewat Al-Quran, sesuatu yang memudahkan untuk masuk surga. Tapi dirinya tidak mau melakukan sesuatu tersebut, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang tidak benar atau pengakuan yang salah. Benar-benar cinta kepada surga, ya harus melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri untuk masuk surga, sesuatu yang memudahkan untuk masuk surga, termasuk ta'lim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syara'allahu lahu ilal jannah. Barang siapa yang dirinya melakukan jalan atau berjalan di jalan sesuatu yang menuju ke surga, maka Allah akan memudahkan baginya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang mengambil jalan untuk menuju ilmu, syara'allahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk surga. Sebab dengan ilmu, dengan ta'lim sebagai majlis kuliah ini merupakan suatu jalan yang mana jalan tersebut bisa untuk memudahkan masuk surga dengan ilmu yang diberikannya, kemudian dilaksanakan, dilakukan. Wa man iddahu bil jannati wa lam yatasaddaq bima yasalu fa ta'alu kalimatun. Barang siapa yang mengaku bahwa dia cinta kepada surga, tapi dirinya tidak mau melakukan sesuatu yang memudahkan untuk masuk surga, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang kotor. Wa man idda'a khaufan, yang nomor 4, barang siapa yang mengaku dirinya bahwa dirinya takut kepada neraka. Walam yantahi anil dzunubi, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk berbuat dosa. Fada'wahu kadhibun, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang kotor. Ada seorang takut untuk masuk neraka, tapi dia tidak mau berhenti untuk berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang kotor atau bohong. Jadi ada 4 kata Imam Hakim bin Asam, 4 pengakuan, tapi tidak mau melakukan 4 pengakuan tersebut, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang bohong atau kotor. Yang pertama, barang siapa yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah, tapi tidak mau berhenti untuk berbuat maksiat kepada Allah, selalu meninggalkan perintah Allah, maka pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang tidak benar. Yang kedua, dirinya mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibat an-nar bisyahwat, bahwa neraka itu selalu dihiasi dengan sesuatu dengan yang diinginkan, yang sesuai dengan hawa nafsu. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Adapun surga itu dihiasi atau diliputi dengan suatu perbuatan atau amalan yang kebanyakan orang itu nggak suka, malas beribadah, malas melakukan sholat, malas melakukan puasa. Nah, padahal salah satu jalan untuk menuju surga adalah yatasaddaq bima yasarahullah. Perbuatan tersebut yang bisa menjadi yang lurus, yang cocok dengan sesuatu yang menarik kepada surga. Tapi dirinya tidak mau melakukan, maka kata Rasul itu tidak benar. Dan pengakuan yang demikian ini adalah pengakuan yang kotor. Tidak benar-benar yang dirinya cinta kepada surga, takut kepada neraka, yang sedang menjalankan perintah Allah, menjauhi dari larangan Allah. Hujibatil naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka selalu diliputi oleh sesuatu syahwat, keinginan nafsu. Wa hujibatil jannatu bil makarih, sedangkan surga adalah selalu diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang kebanyakan orang itu malas atau benci. Rawahul Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisata asyarah. Maqalah yang ke-15. Ani Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu wasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatus syaqawati arba'atun. Alamat tanda orang itu cilaka, ciloko, bahasa Jawa ciloko. Iku arba'atun, ada 4. Jadi tanda orang itu kok ciloko, itu orang apa? Anil umuri sani beberapa perkara. Pertama, nisyanul dzunubi al-madiyah. Nisyanul dzunubi melalaikan beberapa dosa al-madiyah yang sudah lewat. Min ghairi nadamin 'alaiha, tanpa ada rasa penyesalan di dirinya. Jadi demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk alamat tanda-tanda orang itu termasuk golongan orang yang cilaka itu ada 4. Yang pertama adalah nisyanul dzunub al-madiyah, melalaikan perbuatan dosa yang sudah terlewat tanpa ada rasa penyesalan dirinya, malah merasa berbangga. Jadi
bertujuan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Tapi seandainya orang itu tidak ingat bahkan dirinya gagal melakukan suatu perbuatan dosa, maka orang itu termasuk alamat tanda bahwa orang itu termasuk digolongkan orang yang cilaka. Wa ya hal annaha indallahi ta'ala mahfudhatun, sebab dosa yang sudah kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mahfudhatun, akan disimpan atau tercatat di dalam buku catatan. Jadi seandainya kita berbuat dosa, kita kok tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa rasa penyesalan terhadap perbuatan dosa, bahwa dirinya malah merasakan bangga ditanda-tanda dewa. Padahal perbuatan dosa yang kita lakukan itu mahfuzatun indallah, disimpan di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane seperti diskusi amal kemarin, jadi semua catatan amal selama 1 tahun diangkat dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ono catatan amal manusia pergantian, amal manusia selama 1 tahun itu pada malam nisfu Sya'ban. Di semua catatan perbuatan apa saja itu ada. Perbuatan baik, perbuatan jelek, kabeh itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang berbuat atau amal sekecil apapun, zarah itu biji yang paling kecil, khairan berbuat kebaikan, syar khairan ya, maka akan bertemu dengan perbuatannya tersebut, akan mengetahui perbuatan tersebut. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, demikian juga seandainya perbuatan itu jelek sedikit pun, sekecil pun apapun, pasti akan bertemu juga. Ini mahfuzatun indallah, akan tercatat, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay ma'budatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahaliha, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi'adadiha, dengan banyaknya perbuatan. Piro mawon beberapa di mana dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zamaniha, lan waktune kapan mono catatane kabeh. Wa mahaliha, lan tempat perbuatannya, jadi panggonane yang dicatat, waktunya dicatat, perbuatannya dicatat. Mulane
akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau dicabut ruhnya, diperlihatkan semua amal-amal. Artinya kita tidak bisa lepas dari semua pengawasan. Waktunya dicatat, jamnya dicatat, tempatnya dicatat, bahkan menjadi saksi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi Allah akan mencatat setiap langkah kita, mencatat wa atharahum, dan tanah yang diinjak pun akan menjadi saksi. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam, dan semua perbuatan, semua amal dicatat di dalam Lauh Mahfuz dalam buku catatan. Itu yang pertama. Yang pertama, alamat atau tanda bahwa orang itu termasuk golongan orang yang cilaka adalah melupakan perbuatan dosa yang sudah kelewat dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya sudah tobat pun harus selalu mengingat perbuatan dosa yang sudah pernah kita lakukan dengan tujuan untuk tidak berbuat lagi. Itu yang pertama. Wa dzikrul hasanatil madiyah fil qalbi wa la yadri aqabila amruda. Tanda yang nomor 2 termasuk golongan orang yang cilaka, yaitu wa dzikrul hasanah, selalu menyebut kebaikan dirinya. Dia yang pernah berbuat baik selalu diomong-omong ke ibadah, infake, sedekah, berbuat baik apa saja selalu cerita-ceritakan. Wa dzikrul hasan, menyebut semua perbuatan yang baik yang sudah pernah kita lakukan. Walam yadri aqabila amruda, padahal dia belum tahu amal yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Kita tidak tahu. Selalu disebut, selalu ditanyakan lagi. Padahal belum tentu amal perbuatan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wong iku selalu menyebut perbuatan baiknya, wong iku selalu menyebut kebaikannya, itu tanda daripada orang itu termasuk orang yang cilaka. Sebab diterima dan tidaknya amal itu hanya Allah Subhanahu yang tahu. Maka tidak perlu kita untuk menceritakan perbuatan kebaikan kita. Ya. Kadang-kadang orang itu bangga dengan perbuatan yang ibadah yang dilakukan, padahal belum tentu ibadah yang kita lakukan itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebanyakan itu, apalagi namun itu wajibnya sedekah, infak,
Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, wanadruhu ila man faqahu fid dunya wanadruhu ila man dunahu fid din. Alamat golongan orang yang cilaka itu memandang kepada seseorang di dalam keduniaannya, segi pandang hartanya. Wa nadharuhu ila man dunahu fiddin, dan memandang lainnya dengan lebih rendah di dalam tentang keagamaan. Aidil amal soleh walam yashkur ala ni'amil amal nafsi, itu dengan amal-amal soleh dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua amal, atas semua nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat di dalam dunia Allah, tentang dunia yang dipandang adalah kekayaannya. Tapi kalau memandang tentang keagamaannya, dipandang yang lebih rendah. Makanya yang demikian ini adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut digolongkan orang-orang yang cilaka. Jadi orang selalu memandang dalam segi itu keduniaannya. Orang itu akan menimbulkan tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada ini wong sing luwih sugih, awake dipada-padano kepada orang yang lebih kaya. Maka orang yang demikian itu tidak ada rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka pandanglah yang lebih rendah agar timbul rasa syukur di dalam hatinya. Demikian juga seandainya memandang tentang agamanya, dipandang dari segi ilmunya, dengan tujuan bahwa dirinya merasa bahwa masih banyak ilmu yang belum kita dapat, sehingga ada rasa timbul untuk bisa belajar lagi. Tanda-tanda orang itu digolongkan menjadi orang yang cilaka. Yang pertama adalah nisyanul dzunub al-maudiyah wa indallah wa hiya indallah mahfuzatun, yaitu melupakan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah terlewat, tidak ada rasa penyesalan,
Wa alamatus sa'adati, adapun alamatnya orang itu digolongkan menjadi orang yang bejo, beruntung. Arba'atun, papat minal umuri, jadi beberapa perkara. Yang pertama zikrul dzunubi al-madhiyah, yaitu selalu ingat dosa sudah yang sudah kita lakukan. Binalmi, dengan merasa menyesal. Wal istighfari, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bisa digolongkan menjadi orang-orang yang bejo, beruntung. Ya, kita selalu ingat pernah melakukan suatu dosa, maka kita ada rasa penyesalan, ada rasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nisyanul hasanatil madhiyah, yang selalu merupakan amal-amal yang bagus. Jadi kalau sudah kita lewati, sudah kita lakukan, menjadi dosa segera kita sebut. Ka'annaha lam tata' minhu li'annaha la tahkum minal ma'inah. Sebab kadang-kadang perbuatan itu kita tidak tahu, diterima atau maka tidak usah untuk selalu disebut. Wa nad'u ila man faqahu fid-din, jadi namun itu sebaliknya yang tadi. Wa nad'u ila man faqahu fid-din, yang nomor 3, memandang kepada orang yang lebih tinggi, kepada orang yang lebih alim dalam babagan agama. Yang nomor 4, wa nad'u ila man dunahu fid dunya, dan memandang kepada orang yang lebih rendah atau kepada orang yang tidak punya di dalam kehidupan dunia. Maka akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Jadi sewaliknya atau sebaliknya, alamat tanda-tanda orang yang cilaka dan orang-orang yang beruntung. Maka orang yang cilaka pertama selalu lupa atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan sebaliknya, termasuk alamat orang yang beruntung berarti selalu ingat perbuatan yang dosa yang kita lakukan. Yang nomor 2, termasuk alamat orang yang cilaka, selalu menyebut amal perbuatan kebaikan. Dan alamat orang yang beruntung tidak pernah menyebut amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Terus alamat orang yang celaka yang nomor 3, yaitu nomor itu selalu memandang tentang dunia. Orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih kaya. Maka kalau kita selalu memandang orang yang lebih tinggi, lebih kaya di dalam keduniaan, maka tidak ada rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Maka digolongkan menjadi orang-orang yang cilaka. Dan orang yang beruntung memandangnya kepada orang yang lebih rendah, maka akan timbul rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan di dalam berbagai dunia. Alamat yang nomor 4, termasuk golongan orang yang cilaka,
orang yang teruntung memandang di dalam agama